Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya untuk membahas penerimaan siswa baru, di mana pada tahun sebelumnya penerimaan siswa baru disebut juga dengan PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Namun untuk tahun pelajaran 2526 ini format PPDB berganti nama menjadi SPMB atau Sistem Penerimaan Siswa Baru, di mana sebenarnya untuk format SPMB ini tidak jauh berbeda dari format PPDB. Yang membedakan adalah pada jalur penerimaan zonasi berganti nama menjadi jalur domisili, yang mana untuk ketentuan penerimaannya difokuskan dari jarak rumah peserta didik ke sekolah. Jadi tidak jarak sekolah SD ke sekolah SMP, melainkan jarak rumah peserta didik ke sekolah yang berbasis domisili atau berpatokan pada kartu keluarganya. Oke Bapak Ibu, untuk melakukan pendaftaran di SMP Negeri 1 Blitar itu yang pertama Bapak Ibu siapkan dulu syarat-syaratnya ya Bapak Ibu. Di sini bisa dibaca untuk syarat-syaratnya, kemudian di buku panduan juga sudah ada untuk syarat-syaratnya. Kemudian jika semua syarat sudah siap, Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran secara online dengan mengetikkan spmb.smpn01belitang.sch.id. Nah, untuk membuka web ini Bapak Ibu direkomendasikan menggunakan laptop atau komputer, karena memang desain website atau desain SPMB ini dikhususkan atau diprioritaskan atau dimaksimalkan untuk penggunaan komputer atau laptop. Namun untuk Bapak Ibu yang terkendala atau tidak punya perangkat berbasis laptop atau komputer, Bapak Ibu masih bisa mendaftar melalui smartphone atau Android. Hanya saja mungkin tampilannya lebih kecil, sedikit berbeda dari tampilan website di laptop atau di komputer, yang harus menuntut Bapak Ibu lebih teliti, lebih jeli lagi ketika melakukan proses pendaftaran. Agar lebih clear, lebih jelas, direkomendasikan menggunakan laptop, komputer, dan browser Google Chrome. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah halaman awal website SPMB SMP Negeri 1 Blitar. Di sini ada informasi jadwal pendaftarannya, kemudian di sini ada pendaftaran uji coba ya Bapak Ibu, karena ini saya menggunakan uji coba. Nanti Bapak Ibu ketika buka di sini sudah tidak uji coba lagi. Nah, di sini ada lini masanya, bisa dibaca, kemudian di sini ada tutorialnya. Jadi Bapak Ibu bisa tonton di YouTube. Jika terkendala bagaimana cara mendaftar dan sebagainya bisa ditonton di YouTube. Jika masih belum ketemu solusinya, Bapak Ibu bisa join di grup WhatsApp SPMB 2526. Nah, ini ada, tinggal join saja. Kemudian ada lagi alurnya, bisa dibaca untuk alur pendaftarannya, kemudian ada syaratnya tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, baik. Jika semua ini sudah dibaca, Bapak Ibu bisa close. Kemudian ini adalah tampilan awal di website pendaftaran SPMB SMP Negeri 1 Blitar. Karena kita adalah peserta didik baru, kita belum punya akun Bapak Ibu. Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah buat akun di sini. Buat akun di sini, kemudian kita tuliskan nama peserta didik. Misalnya namanya adalah Budi Rahmat. Kemudian nomor HP atau WA yang aktif 08123456. Ini saya contoh ya Bapak Ibu ya, nanti silahkan isikan dengan nomor HP atau nomor WhatsApp yang aktif. Kemudian ini saya hapus. Nah, di sini NISN Bapak Ibu. Ini pastikan isikan NISN sesuai di raport atau di ijazah Bapak Ibu ya.
Jangan asal, karena NISN ini akan digunakan untuk pendataan di Dapodik nantinya. Oke, kemudian kata sandi. Kata sandi ini bisa diisi bebas Bapak Ibu sesuai keinginan atau kemauan Bapak Ibu. Yang penting syaratnya harus ingat. Jika lupa bisa dicatat, atau saran saya samakan saja dengan NISN tadi agar mudah diingat. Kemudian konfirmasi kata sandi, masukkan lagi password atau kata sandi yang sudah diisi di kolom awal ini tadi. Jika sudah, kita buat akun. Nah, sudah Bapak Ibu. Silahkan login, segera isi formulir. Artinya pendaftaran akun tadi sudah berhasil. Sekarang saatnya kita login Bapak Ibu. Masukkan NISN yang tadi, kemudian masukkan kata sandi yang sudah kita buat tadi. Karena ini tadi saya buat sama dengan NISN, maka saya isikan sama dengan NISN. Kemudian kita login. Nah, ini adalah tampilan awal akun SPMB peserta didik baru yang mendaftar di SMP Negeri 1 Blitar Bapak Ibu ya. Ini jangan Bapak Ibu anggap remeh, karena di sini nanti akan ada pengumuman Bapak Ibu ya. Di sini ada alur, syarat, pengumuman, petunjuk, dan lain sebagainya. Ini silahkan dibaca Bapak Ibu, ini jangan diabaikan. Karena ini yang buat adalah panitia, yang mengirim panitia. Semua pengumuman ada di sini. Ya, termasuk nanti jika sudah pengumuman, semuanya di sini. Daftar ulang kapan, syarat yang perlu diperbaharui apa, nanti semuanya akan ada di sini Bapak Ibu ya. Jika sudah membaca pengumuman Bapak Ibu ya, langkah awal yang perlu dilakukan adalah pengisian formulir. Kita isi dulu formulirnya Bapak Ibu ya. Kita klik pengisian formulir. Kemudian di sini ada tahun pelajaran. Ini ada ketentuannya. Kemudian di sini ada tahun pelajaran. Karena ini saya masih uji coba, saya pakai 2023. Nanti pastikan di sini 2025 Bapak Ibu ya. Kemudian jalur pendaftaran. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, untuk jalur pendaftaran ini ada domisili, kemudian afirmasi, perpindahan, dan prestasi. Nah, ini apa Bapak Ibu domisili, afirmasi, perpindahan, dan prestasi ini? Bapak Ibu bisa baca di buku panduan. Ya, rekomendasi saya, saran dari saya, ini dibaca dulu di buku panduan. Kemudian tentukan anak Bapak Ibu itu ingin mendaftar di jalur mana. Ya, jangan ikut-ikut kawan atau jangan ikut ramenya aja. Tolong dipelajari dulu, karena SPMB ini selain kemampuan akademik dan non-akademik anak Bapak Ibu, juga diperlukan strategi Bapak Ibu ya. Jangan asal pilih untuk jalur pendaftaran. Kalau sekiranya memang anak Bapak Ibu berprestasi, pilihlah prestasi. Kalau memang mempunyai KIP, kemudian PKH, dan lain sebagainya, bisa pilih di jalur afirmasi. Sesuaikan dengan kondisi peserta didik Bapak Ibu. Oke, ini saya contohkan jalur domisili. Nanti ini mengikuti ya Bapak Ibu, yang afirmasi silahkan, perpindahan silahkan, prestasi silahkan. Sama untuk tutorialnya, hanya berbeda di pilihan jalur pendaftaran dan nanti di berkas pendukungnya. Ini saya contohkan untuk prestasi saja deh, prestasi, karena yang domisili berkas pendukungnya nggak banyak. Saya contohkan yang prestasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian asal sekolah. Di sini ada banyak SD, terutama SD yang sekitaran area Blitang dan Blitang 2, Blitang 3, area Oku Timur. Ini insya Allah sudah lengkap. Namun jika tidak ada, Bapak Ibu bisa klik di sini. Klik di sini jika sekolah tidak ada, kemudian silahkan isikan data-data sekolah peserta didik Bapak Ibu ya. Ini saya contohkan di SD Negeri 2. SD Negeri 2 Gumawang.
SD Negeri 2 Gumawang. Kemudian nama pesertanya Budi Rahmat, jenis kelamin laki-laki, NISN yang tadi Bapak Ibu. NIK juga diisikan ya Bapak Ibu ya. Isikan 16, tepat 16 karakter Bapak Ibu ya. Jangan kurang, jangan lebih. Ini saya contohkan, isikan dengan 0. Nanti Bapak Ibu silakan diisikan data sesungguhnya ya Bapak Ibu ya. Karena nanti untuk pendataan di Dapodiknya, tempat tanggal lahir Oku Timur, tanggal lahirnya misalnya 2012 bulan April, ini tanggal 19 April 2012. Nomor akta juga sama, isikan sesuai dengan di aktanya. Kemudian agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, kebutuhan khusus. Nah ini mohon dicermati ya Bapak Ibu ya. Jika memang peserta didik Bapak Ibu ada kebutuhan khusus, boleh diisikan ya. Tapi ini saya sarankan mengisinya dengan hati-hati, dengan petunjuk khusus dari dokter, psikiater, atau tenaga profesional lainnya ya Bapak Ibu ya. Jangan self diagnose, artinya jangan anak ini hiperaktif, anak ini cerdas istimewa, enggak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini ada penilaian khusus dari petugas profesionalnya lah ya. Jika tidak, kita pilih tidak. Kemudian alamatnya ini saya isikan Gumawang, RT 1, RW 2. Ini contoh Bapak Ibu, nanti silahkan diisi yang real. Nama dusun Gumawang, nama kelurahan Gumawang. Ini keluar karena saya pernah isi ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu di sini nggak keluar, Bapak Ibu ketik saja Gumawang. Ini tadi keluar karena saya pernah isi. Kemudian kabupaten Oku Timur, ini saya ketikkan Oku Timur, provinsi Sumatera Selatan, kemudian kode pos 32382. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama Bapak Ibu ya. Jika ada tampilan seperti ini bisa diklik OK ya. Kemudian dicari rumah alamat Bapak Ibu ya. Ini bisa CTRL plus zoom. Nah, ini ada Lapan Koni, ini ada SMP Negeri 1 Pelitang, di sini ada SMK Takwa, di sini ada Puncak 3, Puskes, PD Puskes yang lama. Nah, ini silakan sesuaikan ya Bapak Ibu ya. Karena nanti data ini akan otomatis mengisi latitude dan longitude yang digunakan untuk Dapodik. Ini tolong jangan asal ngisi ya, terutama Bapak Ibu wali siswa atau Bapak Ibu operator, ini tolong diperhatikan betul untuk cara pengisiannya. Ini karena rumahnya ini di Puncak 4, nah di sebelah gudang JNE, saya klik di sini Bapak Ibu, saya klik, nah maka latitude dan longitude-nya sudah terisi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk pengisian latitude dan longitude ini otomatis dari kita memilih peta ini Bapak Ibu. Makanya mohon diperhatikan untuk pemasangan marker peta ini sesuai dengan rumahnya masing-masing. Karena data latitude dan longitude ini akan digunakan untuk pendataan Dapodik ya Bapak Ibu ya. Oke, jika sudah, isikan tempat tinggal bersama orang tua, wali, kos, dan sebagainya. Bersama orang tua, moda transportasinya adalah kendaraan pribadi, anak ke-1, penerima KPS. Nah, ini untuk jalur afirmasi, KPS dan KIP ini salah satunya wajib punya Bapak Ibu ya. Tapi untuk jalur domisili, kemudian mutasi, kemudian prestasi ini tidak wajib punya. Punya boleh, tidak wajib punya. Kalau punya, saya sarankan di jalur afirmasi ya Bapak Ibu ya, walaupun dekat misalnya rumahnya, tapi punya KIP atau PIP
atau PKH, silahkan daftar di jalur zonasi. Karena jalur zonasi itu pasti membludak Bapak Ibu. Ya, syarat zonasi itu hanya dari jarak rumah. Sedangkan syarat pendaftaran jalur pendaftaran yang lain itu sangat merepotkan. Ada yang harus melengkapi KIP tadi, ada yang harus melengkapi sertifikat, sedangkan domisili itu tidak ada yang perlu dilengkapi, hanya KK dan akte. Mudah Pak, mending yang domisili aja. Yang itu, kalau yang mudah biasanya pendaftarnya itu juga banyak. Semakin selektif pendaftarnya, maka saingannya juga akan selektif. Itu ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mohon distrategikan untuk pemilihan jalur masuknya. Ini karena peserta didik saya ini jalur prestasi dan tidak punya PKH maupun KIP, saya pilih tidak. Kemudian hobinya misalnya membaca nama ayah Budi. Ini saya contohkan saja, nicknya kosong, tempat lahir ayah Oku Timur, tanggal lahirnya misalnya ini. Ini silahkan diisi ya Bapak Ibu sesuai datanya masing-masing. Pendidikan S1, pekerjaan misalnya PNS, saya contohkan nanti. Kemudian penghasilan, nomor HP-nya 081235. Silahkan diisikan nama ibu Budi, nicknya, kemudian tempat lahir, tanggal lahirnya, pendidikan ibu S1, misalnya ini ibu rumah tangga, saya pilih lainnya. Penghasilannya kurang dari 500 misalnya. Nomor HP-nya, kemudian nomor kontaknya ini boleh ayah, boleh ibu. 081234. Kemudian tinggi badan. Nah, sama Bapak Ibu. Ini untuk tinggi badan, tolong diukur yang tepat ya Bapak Ibu ya. Karena ini untuk pendataan di Dapodik. Jangan pakai ukuran SD. Karena siapa tahu sekarang anaknya sudah tambah tinggi atau sudah berat badannya sudah bertambah. Kalau pakai SD artinya kan ukurannya segitu-segitu. Bisa jadi nanti ketika didata di Dapodik kemudian dilaporkan di pusat, itu terdeteksi di sekolah itu stunting karena berat badannya nggak bertambah, tinggi badannya nggak bertambah, dari dulu segitu terus gitu Bapak Ibu ya. Jadi mohon diisikan dengan tepat. Kemudian lingkar kepala misalnya 30 cm. Kemudian info jarak ini ada otomatis dari sistem Bapak Ibu ya. 727.24. Ini untuk mengisi 1 dan 2 ini Bapak Ibu. Karena ini 727.24, ini berarti kita bulatkan 727-nya ini. Kita pilih rentang jaraknya Bapak Ibu. Rentang jaraknya kalau 727 itu berarti di rentang 0 sampai 1000 meter. Kita pilih yang 0 sampai 1000 meter karena jaraknya adalah 727 meter. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian isikan info jarak. Berarti tuliskan yang ini Bapak Ibu. Tuliskan ulang info jarak di atas, hanya angka dan titik. Kita tulis ulang yang ini. 727.24. Oke, selesai. Kemudian jumlah saudara kandung. Punya 1 adik. Berarti saya tuliskan 1. Nah, ini untuk pengisian data nilai Bapak Ibu. Petunjuk pengisian nilai rapot menggunakan nilai pengetahuan 5 semester terakhir kelas 4 sampai dengan kelas 6 semester 1. Karena kelas 6 semester 2 belum bagi rapat ya Bapak Ibu. Jadi masih menggunakan kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1. Mapel yang diisi ada agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, dan
IPA. Pastikan semua nilai terisi dengan benar sesuai dengan nilai rapor yang dimiliki. Gunakan titik untuk nilai desimal. Misal di rapor tertulis 80,45. Silahkan isikan 80.45. Jangan pakai koma. Oke ya Bapak Ibu ya. Kita praktekkan. Yang pertama adalah pendidikan agama. Kita pilih pendidikan agama. Kelas 4 semester 1 misalnya 80. Kelas 4 semester 2 85. Kelas 5 semester 1 90. Kelas 5 semester 2 92. Kelas 6 semester 1 93. Nah, untuk pengisian nilai ini mohon diisi dengan teliti Bapak Ibu. Karena nanti ini akan di cross check oleh panitia pada saat verifikasi. Jadi ini tolong diisi dengan teliti ya Bapak Ibu ya. Kemudian agama sudah, kita pilih yang kedua PKN. Kita pilih Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN. Kelas 4-nya misalnya 86, kelas 4 semester 2-nya 87, kelas 5 semester 1 88, 89, 90. Pelajaran ketiga bahasa Indonesia, kita pilih bahasa Indonesia, kita isikan lagi 90, 1, 92. Ini contoh ya Bapak Ibu, nanti silahkan diisi sesuai di raportnya. Kemudian pelajaran keempat matematika, kita pilih matematika, kita isi 89, kemudian 90, 91, 92, 97. Kemudian pelajaran yang terakhir ada IPA, kita pilih IPA. Nah Bapak Ibu, untuk SD yang pelajarannya itu ada IPA dan IPS yang dipisah, ini diisikan yang IPA. Tapi kalau untuk SD-nya itu digabung atau IPAS, silahkan diisikan IPAS-nya di kolom IPA ini Bapak Ibu ya. Sekali lagi, jika di SD-nya gabung IPA dan IPS, silahkan isikan nilainya di kolom IPA ini. Namun jika dipisah ada IPA, ada IPS, ya berarti diisikan yang IPA-nya, IPS-nya nggak usah diisi. Itu ya Bapak Ibu. Ini untuk IPA saya isi. Nah, tadi Bapak Ibu, jika ada desimal, misalnya 89,5 di raportnya, tolong jangan tuliskan koma, tapi tuliskan titik 89,5. Gitu ya Bapak Ibu ya. Misal ini 86,5, 86,5. Walaupun di rapor koma, untuk di web ini diisikan titik. Kemudian misalnya 95,5, saya tuliskan 95,5. Kemudian 87,5 berarti 87,5 dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian mohon dibaca, proses pengisian formulir pendaftaran hampir selesai. Silahkan periksa kembali. Nah ini silahkan dibaca, kalau sudah yakin, sudah diperiksa dari atas sampai bawah, sudah betul semua, silahkan centang ya, data sudah sesuai dan lengkap, kemudian ajukan formulir pendaftaran. Nah setelah diajukan, nanti akan ada nomor pendaftaran. Namun ini belum selesai Bapak Ibu. Ya, langkah selanjutnya, kalau ini adalah jalur prestasi, ya silahkan tambahkan prestasinya. Oke, kalau tadi pilihnya jalur prestasi, silahkan tambahkan prestasinya. Jika tadi jalur selain prestasi, kita pilih di langsung upload berkas. Ya Bapak Ibu ya, kita pilih prestasi dulu karena tadi jalur prestasi, tambah prestasi. Kemudian tambah prestasi akademik plus non-akademik, banyaknya prestasi misalnya 1. Peserta didik saya cuma punya 1 prestasi. Nanti kalau ada 10 ya tulis 10. Ini saya contohkan 1 saja Bapak Ibu ya untuk meningkat waktu. Oke, nanti akan keluar kolom 1 karena saya pilihnya 1.
Jenisnya misalnya juara kelas. Nama prestasi misalnya juara kelas, ya juara 1 kelas 6 semester 1 dan seterusnya, misalnya juara 1 kelas 5 semester 2 dan seterusnya, menyesuaikan Bapak Ibu. Tahun misalnya tahun 2024 kemarin. Penyelenggara, karena ini juara kelas, bisa ditulis SD-nya. Kalau ini juara kabupaten berarti misalnya dari dinas pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur misalnya, dan sebagainya. Kemudian detail prestasi, ini bisa digeser ya Bapak Ibu, silahkan digeser sampai ujung. Detail prestasi kita pilih. Nah, ada Hafiz Al-Quran, kemudian tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kecamatan, dan sekolah. Karena ini tadi juara kelas, berarti tingkat sekolah. Saya pilih yang tingkat sekolah, beregu apa perorangan. Misalnya sepak bola kan beregu, karena ini juara kelas, perorangan. Peringkat berapa? Peringkat 1. Kita pilih tingkat sekolah, perorangan peringkat 1. Kita klik, kemudian simpan prestasi. Selesai 1. Jika Pak ada lagi tambah, silahkan tambah lagi sebanyak prestasi yang dimiliki. Ini untuk jalur prestasi. Kita kembali ke dashboard. Nah, formulir sudah, prestasi sudah, kita ke upload berkas. Ya, untuk prestasi, jalur prestasi diisi formulir, prestasi, dan berkas. Untuk selain itu, silakan isi formulir, kemudian langsung ke berkas. Kita lanjut ke berkas. Nah, kita tambah upload berkas. Tanda plus ini, kita klik. Kemudian foto berwarna. Wajib untuk semua jalur pendaftaran. Berarti mau domisili, mau prestasi, mau afirmasi, mau mutasi, wajib upload yang namanya foto berwarna. Kita pilih file, kita cari, ini misalnya, kita pinjam fotonya Lintang. Pilih pas foto. Kemudian akte kelahiran. Wajib untuk semua jalur pendaftaran, ya. Ukuran max 500 KB. Kita pilih. Tadi adalah akta kelahiran. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini saya tunjukkan akte tadi maksimal adalah 500 KB. Nah, akte saya yang dari scan itu adalah 1255 KB. Artinya ini kalau diupload nggak akan bisa Bapak Ibu, nggak akan terupload karena ini maksimal adalah 500 KB. Caranya, setelah file tadi di scan aktenya, misalnya filenya tadi sama 1000 KB, itu dikompres. Ketik aja di Google kompres PDF 500 KB. Nah, bisa pilih banyak, ada banyak. Nanti silahkan saya contohkan misal 1. Nah, ini pilih yang mau kita kompres tadi, ini akte yang masih 1000 KB tadi, saya buka, kemudian saya kompres. Oke, kita tunggu. Oke, nah nanti kalau sudah keluar, kita bisa langsung download Bapak Ibu ya. Hasilnya sudah di bawah atau maksimal 500 KB tadi. Oke Bapak Ibu, nanti ini bisa dicoba. Ada banyak, kalau misalnya ini gangguan tadi, di sini ada banyak, bisa dicoba-coba. Oke, saya anggap Bapak Ibu sudah punya yang ukuran 500 KB. Sekarang kita upload. Kita kompres, ini yang sudah saya kompres. Kemudian KK juga wajib untuk semua jalur pendaftaran maksimal 500 KB. Sama, kita pilih, kita cari berkas KK ini yang sudah dikompres. Kemudian, nah
Untuk surat penugasan dari instansi, ini wajib bagi jalur mutasi. Kalau tadi kita isinya prestasi, kemudian domisili, kemudian afirmasi, ini tidak perlu diupload. Itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk surat keterangan tidak mampu, ini wajibnya untuk jalur afirmasi. Ya, kalau tidak punya surat keterangan tidak mampu, bisa diupload ini, PKH, KPS, KIP. Kalau punya dua-duanya ya lebih bagus. Kalau punya salah satu, silahkan diupload salah satu. Kalau tidak punya dua-duanya, tidak usah daftar afirmasi, karena otomatis akan ditolak Bapak Ibu. Karena afirmasi ini untuk jalur khusus. Kalau tidak punya surat keterangan tidak mampu, tidak punya PKH, KPS, KIP ini, ya nggak usah daftar jalur afirmasi, seperti itu ya. Kemudian ini untuk prestasi akademik. Ya Bapak Ibu, karena tadi saya daftarnya di jalur prestasi, ini wajib saya upload Bapak Ibu untuk sertifikat atau piagamnya. Kalau Bapak Ibu tadi daftarnya di jalur domisili, Bapak Ibu wajib upload 3 ini. Berwarna, foto berwarna, akta kelahiran, dan KK. Cukup sampai sini. Tapi kalau jalur yang lain menyesuaikan 3 ini ditambah ini bagi mutasi, ditambah salah satu atau kedua ini untuk afirmasi, ditambah prestasi untuk jalur prestasi. Terus, Pak, prestasi saya atau piagam saya ada 10 misalnya. Sedangkan di sini kolom uploadnya hanya ada 1. Silahkan digabung jadi 1 file PDF. Jadi ketika PDF-nya itu dibuka, ada berhalaman-halaman, ada 10 halaman, ada 5 halaman, menyesuaikan dari banyaknya sertifikat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya ada 5 ya digabung jadi 1 PDF. Hanya nanti halamannya ada 5. Seperti itu. Ini saya upload untuk sertifikat saya. Kemudian upload berkas. Kita tunggu uploadnya. Nah, ini sudah terupload Bapak Ibu. Saya tadi uploadnya adalah pas foto, akta, KK, prestasi. Di sini muncul semua. Tolong diperhatikan Bapak Ibu. Kalau di sini sudah muncul semua seperti ini artinya upload kita berhasil. Tapi kalau kita tadi uploadnya 4 file, di sini cuma ada 2 file, berarti 2 filenya ini belum berhasil terupload. Ya Bapak Ibu ya. Kendalanya di mana? Kendalanya biasanya di ukuran file tadi yang kebesaran. Kalau ukurannya sudah nggak kebesaran, masih gagal. Biasanya di jaringan. Silahkan cari jaringan yang stabil. Jadi Bapak Ibu jangan langsung verifikasi ke SMP1 sebelum formulir tadi diisi, kemudian berkas pendukungnya ini dilengkapi, kemudian tadi prestasinya juga diisi bagi yang jalur prestasi. Karena ketika Bapak Ibu sudah sampai di SMP1, kemudian berkas pendukungnya ini belum lengkap di online, Bapak Ibu harus melengkapi dulu. Otomatis Bapak Ibu harus pulang dulu atau ke warnet lagi untuk melengkapi ini. Jadi sebelum ke SMP1, Bapak Ibu pastikan formulir tadi sudah terisi, prestasi ini tadi sudah diisi, yang ini tadi sudah terisi bagi yang memilih jalur prestasi, kemudian berkas pendukungnya ini sudah terupload semuanya. Ya Bapak Ibu, jangan cuma satu foto tok, yang 2, 3, 4 ternyata nggak ada, artinya belum terupload Bapak Ibu. Jadi cek di berkas pendukungnya ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Jika sudah, formulir sudah, prestasi tadi yang bagi yang punya sudah, berkas pendukung sudah, Bapak Ibu silahkan bisa melakukan verifikasi ke SMP Negeri 1 Pitang dengan membawa ini, syaratnya ini, nih pengumuman penting ini, dengan membawa ini, printout bukti pendaftaran, printout ini, sampai dengan sini, semuanya di bawah. Printout bukti pendaftaran yang mana? Di sini Bapak Ibu. Nah, cetak bukti pendaftaran. Ini bisa dicetak. Klik cetak. Kita tunggu. Ini setelah semuanya
upload ya Bapak Ibu dan terisi ya. Formulir sudah, prestasi sudah, berkas sudah, baru dicetak. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah contoh tanda bukti pendaftaran SPMB di SMP Negeri 1 Blitar. Nanti di sini tahun pelajarannya 2526. Ini karena info pendaftaran uji coba. Oke. Oke. Nah, di sini ada datanya. Silahkan dicek. Jika salah, ini masih bisa diperbaiki di pengisian formulir. Nah, ini masih bisa diperbaiki. Tapi ketika Bapak Ibu nanti sudah melakukan verifikasi dan sudah diverifikasi oleh panitia, ini statusnya nanti sudah diverifikasi oleh panitia, ini tidak akan bisa diganti Bapak Ibu ya. Jika ada kesalahan dari peserta, panitia tidak bertanggung jawab. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini jika sudah, silahkan dicetak, dibuat 2 rangkap, kemudian bersama dengan syarat yang ini, print out NISN, fotokopi raport, KK, KTP, akte, dan lain sebagainya, dengan membawa stop map folio, biola 2 buah, map shelter 2 buah, dibawa ke panitia SMP Negeri 1 Blitar. Kapan? Setelah melakukan pendaftaran online. Ya Bapak Ibu ya. Untuk SPMB itu kan, nah SPMB, nah ini verifikasi berkasnya 22 sampai 26 April. Misalnya nih Bapak Ibu daftar di tanggal 21, kemudian formulirnya sudah selesai, prestasinya sudah ditambahkan, berkasnya sudah diupload semua, sudah lengkap semua. Kemudian bukti pendaftarannya sudah dicetak. Nah, tanggal 22-nya boleh langsung ke SMP Negeri 1 Blitar. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian, Pak, saya daftarnya di tanggal 22. Ya, tanggal 23-nya boleh ke SMP Negeri 1 Blitar. Daftar 24, 25-nya boleh ke SMP Negeri 1. Besoknya boleh. Pak, saya daftar langsung ke SMP. Boleh? Boleh. Asal ini tadi, formulirnya sudah selesai, prestasinya sudah ditambahkan, yang pilih prestasi, berkasnya sudah diupload semua. Itu boleh langsung. Asal sudah lengkap Bapak Ibu. Kalau belum lengkap, nanti biasanya dari panitia akan disuruh Bapak Ibu melengkapi yang formulir online-nya. Artinya Bapak Ibu disuruh pulang atau ke warnet, kalau ngerjainnya di warnet, dan sebagainya. Itu akan 2 kali kerja. Jadi pastikan selesai dulu, baru besoknya itu silahkan melakukan verifikasi. Untuk verifikasi tidak terbatas Bapak Ibu. Untuk verifikasinya sampai 26 April. Jadi sampai hari terakhir pendaftaran. Pak, kalau saya daftarnya terakhir gimana? Verifikasinya juga hari itulah, di tanggal 26. Karena tanggal 27 panitia sudah melakukan seleksi administrasi. Artinya di tanggal 26 itu baik pendaftaran online dan verifikasi berkas itu adalah hari terakhir. Oke Bapak Ibu, tadi jika sudah dilengkapi formulir, prestasi, berkas, kemudian sudah dibawa ke SMP 1, sudah diverifikasi oleh panitia, Bapak Ibu bisa buka lagi akun SPMB-nya. Nanti di sini akan berubah menjadi sudah diverifikasi. Itu Bapak Ibu ya, sudah diverifikasi. Atau kalau belum, misalnya sudah ke SMP, berkasnya sudah lengkap, menurut panitia juga sudah lengkap, semuanya sudah clear, cuman belum diverifikasi, ditunggu 1 kali 24 jam. Oke Bapak Ibu, kita sudah melakukan pendaftaran, kemudian sudah melengkapi berkas secara online, sudah melakukan verifikasi ke SMP Negeri 1 Blitar. Tahapan selanjutnya adalah pengumuman. Setelah panitia melakukan seleksi administrasi, kemudian adalah pengumuman. Jika tanggalnya sudah tiba, tanggal pengumumannya, silahkan Bapak Ibu buka lagi web SPMB SMP Negeri 1 Blitar. Setelah dibuka, kemudian login menggunakan NISN dan password yang sudah dibuat.
kemudian klik login. Kita tunggu halaman terbuka. Nah, akan ada pengumuman hasil seleksi. Selamat Budi Rahmat, Anda dinyatakan diterima sebagai calon peserta didik. Nah, artinya Bapak Ibu, Ananda Budi Rahmat ini sudah diterima. Langkah selanjutnya adalah mencetak bukti diterimanya. Kita cetak, kita tunggu filenya loading. Sambil Bapak Ibu lihat ya, nanti di pengumuman itu nanti akan ada juknis untuk daftar ulang. Jadi pengumuman ini bukan hanya pajangan Bapak Ibu, ini adalah suara dari panitia, tangan kanan dari panitia. Jadi nanti info-info akan di sini. Nanti juga akan di share juga di grup WhatsApp grup yang sudah dari awal tadi kita bahas bersama. Nah, ini adalah surat keterangan hasil penerimaan murid baru SPMB tahun pelajaran 2526 nanti ya, karena ini masih uji coba. Kemudian akan ada ditandatangani oleh Bapak Kepala Sekolah, dan di sini nanti akan ada ketentuan daftar ulang Bapak Ibu ya. Nanti akan ada daftar ulangnya tanggal berapa, waktunya jam berapa, nanti dibaca. Nanti di pengumuman juga akan ditulis, di grup juga akan di-share. Jadi mohon dengan sangat untuk selalu memantau website SPMB SMP Negeri 1 Blitar Bapak Ibu ya. Karena semua akses nanti akan satap atau satu pintu di sini ya. Untuk WhatsApp grup itu hanya bantuan saja. Utamanya prioritasnya akan ada di SPMB SMP Negeri 1 Blitar ini ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar untuk mendigitalisasi pendidikan di Oku Timur ini. Oke, nah ini nanti silahkan di-download, kemudian dicetak Bapak Ibu ya. Cetak, dibuat 2 rangkap, kemudian dibawa saat daftar ulang. Daftar ulangnya membawa apa, hari apa, jam berapa, jadwal aku kapan, nanti silahkan lihat di pengumumannya Bapak Ibu ya. Nanti di surat juga akan ditulis, di pengumuman juga akan diinfokan. Jadi sering-sering update informasinya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.